Baru-baru ini, penggemar BTS dibawa ke Twitter untuk mengekspresikan kemarahan mereka atas sebuah wawancara di mana mereka merasa seperti Jimin diperlakukan tidak adil. Dalam tagar Be Fair to Jimin, para penggemar berbicara tentang bagaimana pewawancara hanya diizinkan untuk mengajukan pertanyaan yang disetujui perusahaan, yang mencakup hal-hal seperti membahas ancaman yang diterima Jimin, yang jelas merupakan subjek yang sulit dan membuat marah, tetapi tidak tentang pekerjaan solo Jimin. Jadi, Big Hit mengizinkan wawancara untuk bertanya pada Jimin tentang ancaman yang jelas, sehingga untuk alasan yang jelas membuatnya tidak nyaman, tetapi tidak tentang pekerjaan solonya, prestasinya, apa-apaan ini. Kerja keras dan prestasi Jimin harus dihargai dan tidak boleh diabaikan, tulis pengguna Twitter. Tapi wawancara itu bukan satu-satunya hal yang dibicarakan penggemar di bawah tagar. ARMY merasa Jimin tidak diberi kredit atas dukungan yang layak untuk pekerjaan secara umum, terlepas dari seberapa banyak ia diciptakan di luar BTS sendiri secara keseluruhan. Pengguna Twitter @jimjimjan merangkum mengapa para penggemar marah karena sejumlah alasan serius yang berbeda. Pertama, beberapa orang sama sekali tidak tahu bahwa Jimin adalah penari utama. Namun, banyak yang tidak ingin mengenalinya sebagai penari utama. Ini adalah masalah yang sangat serius. Pekerjaan Jimin adalah seorang penyanyi. Tampil di atas panggung adalah apa yang dia lakukan. Karena itu, posisinya di atas panggung adalah faktor yang sangat penting. Saya terobsesi dengan masalah ini dan dapat mendengar pikiran mereka yang sebenarnya melalui percakapan. Apakah Anda ingat Teen Choice untuk penari pilihan? Mereka bahkan berusaha mengeluarkannya dari daftar calon, dan mereka menyerang para penggemar yang mendukung Jimin. Yang kedua, menyangkal karya dan prestasi Jimin. Mereka berpendapat bahwa Serendipity dan Promise bukan lagu Jimin. Selain itu, mereka menyangkal bahwa piagam penghargaan dari aset budaya adalah milik Jimin. Mereka bahkan tahu bahwa Jimin adalah satu-satunya penari yang melakukan tarian kipas Korea. Yang ketiga, menyangkal catatan pribadi Jimin. Mereka tidak mengenali Jimin ketika dia mendapatkan hasil yang bagus dari Gallup dan peringkat reputasi merek. Peringkat Gallup dan reputasi merek pada kenyataannya adalah yang paling dapat diandalkan di umum di Korea. Tetapi mereka mencurigai keandalannya dan mencoba merusak nilainya. Dan setiap kali dia di peringkat tempat pertama dalam berbagai suara, mereka menyangkal catatan pribadi Jimin. Penggemar berharap semoga tagar ini membuat Jimin mendapat perlakuan yang lebih baik dan adil di masa depan. Pencapaian Jimin membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kredit lebih banyak daripada diberikan. Prestasi dan kerja kerasnya luar biasa. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, kecerdasan atau bakat. Dalam hal bakat ini, kami tidak hanya berbicara tentang menyanyi dan menari. Kami berbicara tentang karisma yang mereka bawa di atas panggung, mulai dari mengedipkan mata hingga membuat wajah imut. Mengedipkan mata, tanda tangan, dan hati Jimin adalah salah satu ciri khasnya yang sering ia tunjukkan di atas panggung. Bahkan setelah beberapa gerakan tarian gila, dia dapat berbalik dengan mudah dan melambaikan tangan ke penggemarnya dengan kemahiran seperti itu. Selain itu, seorang idola harus melakukan dengan baik di atas panggung, bukan? Jimin yang lucu berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda di atas panggung, dengan gerakan tariannya yang sempurna dan energi yang luar biasa. Tidak pernah berhenti mengejutkan kami karena setiap kali kami melihatnya melakukan gerakan tarian super keras dengan mudah. Itu benar-benar menunjukkan betapa dia dimaksudkan untuk menjadi idola. Yang kedua, prestasinya. Salah satu prestasi Jimin adalah Jimin menjadi artis Korea pertama yang mencapai 50 juta stream dengan 3 lagu di Spotify. Lagu solo Jimin, Lie, Intro, Serendipity, dan Serendipity Full Length Edition semua memiliki aliran lebih dari 50 juta. Jimin adalah penyanyi K-pop pertama yang mencapai prestasi ini dengan 3 lagu. Artis terakhir yang mencapai hal serupa adalah Psy. Tetapi dengan hanya 2 lagu, Gangnam Style dan Gentleman. Jimin mengalahkan rekor ini dan 7 bulan kemudian lagu lainnya mencapai 50 juta. Ketika aliran dari 3 lagu solo ditambahkan bersama, ia memiliki lebih dari 192 juta aliran, dengan Lie menjadi yang paling populer. Lagu-lagu solo Jimin telah ada di tangga lagu resmi termasuk 20 lagu BTS terpopuler di Inggris. Pada kenyataannya, hanya lagu Jimin yang membawa daftar itu, hanya menunjukkan betapa populer dan disukai lagu-lagunya. Yang ketiga, kinerja Jimin yang luar biasa.
Jimin selalu mencoba yang terbaik di atas panggung dan itu terlihat dalam penampilannya yang sempurna. ARMY tidak akan pernah bisa memilih satu panggung dari yang lain atau memanggil satu konser lebih baik dari yang lain, itu sudah pasti. Tapi, kehadirannya di Riyadh, Arab Saudi, pasti memiliki penggemar yang menyebutnya salah satu malam terbaiknya, penuh dengan momen ajaib dan pertunjukan menawan. Terima kasih untuk visual, bakat, dan semangat yang semuanya sempurna. Sambil membuat pengaturan yang nyata pada koreografi dan penampilan grup yang biasa untuk menghormati tradisi lokal, Jimin masih berhasil membuat kagum penonton dengan mudah. Fans sangat bangga dengan Jimin karena benar-benar mendominasi konser lain seperti yang biasanya dia lakukan, dan untuk menciptakan lebih banyak kenangan tak terlupakan untuk ARMY di Arab Saudi dan di seluruh dunia. Yang keempat, ketekunan Jimin memukau dan menginspirasi semua orang di sekitar dia. Jimin tanpa diragukan lagi adalah salah satu idola pekerja keras di industri K-pop. Kegigihannya telah terungkap dan diverifikasikan pada banyak kesempatan oleh rekan satu timnya, idola industri Sanbe atau senior, guru dan teman sekolah masa lalu, dan bahkan kenalan pertama kali. Berikut adalah 8 kali sifat Jimin yang mempesona dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, The Deep Cut wawancara oleh produser BTS tahun 2019. Dalam sebuah wawancara dengan The Deep Cut, produser BTS Jinbo berkomentar, Jimin adalah salah satu orang yang paling bekerja keras yang pernah ia temui. Dia menambahkan bahwa disiplin diri dan etos kerja Jimin sebenarnya adalah bakat uniknya. Yang kedua, episode Radio Star tahun 2018. Menampilkan agensi Matt Lee Hyun dalam sebuah episode Radio Star, vokalis dan Sanbe BTS Big Hit Entertainment Lee Hyun menunjukkan bahwa Jimin mengingatkannya pada dirinya sendiri. Seperti Lee Hyun, Jimin selalu mendorong dirinya untuk mencapai yang terbaik. Lee Hyun menjelaskan, Jimin terus berlatih untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang ketiga, BTS Festa 2018. Di BTS Festa 2018, Jin memujinya karena tidak memiliki batasan dalam hal perbaikan diri. Pertanyaannya, siapa anggota dengan pengaruh terbesar pada Anda? Dan Jin menjawab, secara pribadi, Jimin adalah motivasi terbesar saya. Saya pikir dia sudah mendekati sempurna di atas panggung, jadi itu membuat saya bertanya-tanya, bagaimana dia bisa terus mendorong dirinya sendiri tanpa henti. Dia menginspirasi saya untuk berlatih menari. Setiap kali saya merasa ingin menyerah, saya memandang Jimin, dan saya akan menemukannya berlatih. Yang keempat, wawancara majalah Krea 2017. Selama wawancara BTS dengan majalah Krea, Jimin mengejutkan pikiran pewawancara dengan sikap gigihnya. Para anggota sepakat bahwa Jimin adalah yang paling pekerja keras. Ini benar. Bahkan, ketika mereka berada di antara pemotretan, Jimin akan menempati ruang kosong dan berlatih koreografi atau lagu. Tidak sekalipun selama wawancara saya dengan mereka, Jimin agak santai, kata pewawancara. Yang kelima, Festa BTS 2016. Pada Festa 2016, Suga memperkenalkan Jimin sebagai seorang yang tidak berhenti dan memujinya karena menjadi dorongan motivasi bagi seluruh tim. Jimin tidak tahu apa artinya menyerah. Dia mencurahkan yang terbaik untuk semua yang dia lakukan dan itu membuatku merasa bangga. Mengawasinya pergi memicu gairah saya juga, kata Suga. Yang keenam, wawancara Ten Asia 2015 dengan koreografer Son Sung-duk. Selama wawancara dengan Ten Asia, koreografer BTS Son Sung-duk mengungkapkan keserakahan yang sehat dari Jimin adalah aset terkuatnya. Son Sung-duk menjelaskan, Jimin memiliki banyak keserakahan yang sehat, jadi dia banyak berlatih. Dia terus berupaya meningkatkan vokalnya. Apapun yang menurutnya kurang, ia fokuskan untuk mengisinya dan meningkatkannya. Dia akan menjadi yang terakhir meninggalkan latihan. Yang ketujuh, wawancara majalah Haru Hara 2014. Ketika anggota BTS diminta untuk melihat ke belakang dan memilih satu hal yang bahkan mereka anggap mengesankan tentang diri mereka sendiri untuk wawancara dengan majalah Haru Hana Jepang, J-Hope tidak ragu untuk mengatakan Jimin. Saya selalu menemukan Jimin sangat mengesankan. Ketika dia pertama kali mulai, dia kurang memiliki 2% itu. Tidak jelas apakah dia akan mampu bertahan dan debut dengan grup, tapi sekarang dia penari hebat dan menawarkan penampilan panggung yang luar biasa, seperti yang semua orang tahu. Itu murni hasil dari ketekunannya. Dia akan selalu berlatih, dan saya menemukan itu sangat menginspirasi. Ada begitu banyak yang bisa dipelajari darinya, kata J-Hope. Yang kedelapan, hari-hari SMA Jimin.
Mantan guru wali kelas Jimin mengungkapkan seperti apa dia sejatinya di sekolah menengah. Sebuah posting di forum Korea populer telah mengumpulkan banyak minat dari netizen karena pengguna telah berbagi cerita tentang Jimin BTS sejak ia masih di sekolah menengah. Pengguna yang saat ini adalah siswa sekolah menengah berbagi bahwa guru sains mereka dulu guru wali kelas sekolah menengah Jimin. Ketika Jimin dulu tinggal di Busan, guru sains SMA saya adalah wali kelasnya ketika ia berada di kelas 3 tahun sekolah menengah. Guru itu memiliki banyak cerita. Saya sangat terkejut. Ayah Jimin bahkan datang ke sekolah untuk memberikan album baru BTS pada guru saya. Guru kehidupan Jimin yang selalu dia sebutkan adalah guru sains sekolah menengahku. Aku masih tidak percaya. Mereka kemudian membagikan beberapa cerita yang dibagikan guru mereka kepada kelas tentang Jimin. Menurut guru itu, Jimin berhasil dengan baik di sekolah, meskipun berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Beberapa cerita tentang Jimin ketika ia masih sekolah menengah, daerah tempat tinggalnya agak sulit untuk dipelajari. Selama tahun ketiga sekolah menengahnya, saya pikir guru saya menyebutkannya bahwa dia adalah ketua kelas. Dia melakukannya dengan sangat baik. Pada kenyataannya, bahwa ayah Jimin memiliki harapan besar untuknya dengan studinya. Ini juga mengapa ayahnya terkejut mengetahui bahwa Jimin ingin mengejar karir di bidang seni. Ayah Jimin awalnya ingin dia menjadi pejabat pemerintah, tetapi di tahun ketiga sekolah menengahnya, Jimin tiba-tiba ingin menghadiri sekolah menengah seni. Dengan nilai-nilai itu, ayah Jimin sangat terkejut. Dia akan pergi ke sekolah Jimin untuk berkonsultasi. Namun dengan bantuan gurunya, Jimin dapat membujuk ayahnya. Rupanya, Jimin bekerja keras untuk bisa mengejar mimpinya. Jadi Jimin dan guru saya membujuk ayah Jimin. Juga guru saya akan mengirim Jimin ke kompetisi menari. Menurut guru itu, Jimin penuh kemauan dan kerja keras, dan dia akan berhasil dalam karir apapun yang dia pilih. Guru saya ingin agar siswa belajar dari Jimin. Pengguna juga mengungkapkan mengapa guru percaya bahwa Jimin harus mengejar karir dalam menari. Juga sebelum Jimin memutuskan untuk pergi ke sekolah menengah seni, Jimin benar-benar pandai menari. Guru kami melihatnya menari suatu hari dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus menghadiri sekolah seni. Jika bukan karena guru kami, yang bahkan membujuk ayah Jimin, Jimin mungkin bekerja sebagai pejabat pemerintah saat ini. Akhirnya, pengguna mengungkapkan bahwa guru dan Jimin masih dekat. Dia bahkan mengambil cuti dari jadwalnya yang sibuk untuk membantu guru kesayangannya berdampak pada siswa yang sedang berjuang. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Jimin? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.